Saudara, sampai dengan saat ini masih hangat diberitakan tentang kematian bocah bernama Alvaro, kemudian yang juga ada diikuti ditemukannya ayah tirinya juga meninggal dunia begitu pada saat berada di kantor polisi yang dikatakan ini adalah bunuh diri begitu. Nah, terkait dengan fenomena ini, kematian Alvaro dan juga ayah tirinya, saya akan coba diskusikan bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri yang berada di Palu melalui saluran Zoom. Pak Reza, apa kabar Pak Reza? Alhamdulillah sehat, Mas. Baik, terima kasih Pak Reza sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi, saya membaca di berita begitu, Anda mengatakan terkait dengan kematian Alvaro ini dengan nama Cinderella Effect. Bisa Anda jelaskan apa maksudnya itu, Pak? Ya, selama ini kita kan dihadapkan pada pertanyaan ini mitos atau fakta ya, bahwa kalau Hmm, keluarga tiri itu cenderung em, menghasilkan sebuah rumah tangga yang penuh dengan cekcok, anak yang teraniaya dan semacamnya. Nah, lalu ilmuwan psikologi sejak sekian puluh tahun lalu sebetulnya sudah melakukan riset tentang hal itu. Ketika penelitian itu diulang, hasilnya juga ternyata kurang lebih sama. Sampai kemudian diperkenalkan istilah Cinderella Effect atau efek Cinderella. Istilah ini untuk menunjuk bahwa ya kecenderungan makhluk hidup, berarti termasuk kita manusia, adalah kepedulian kita yang nyata, kasih sayang kita yang tulus, perhatian kita yang mendalam, itu memang tertuju hanya kepada anak-anak yang memiliki keterkaitan genetik dengan kita, anak biologis hmm. kita, anak kandung Anak kita. kandung. Ya, jadi masuk akal juga kalau kemudian di masyarakat ada anggapan orang tua tiri itu kejam kepada anak tiri, ya penjelasannya dari itu tadi, bahwa Hmm. orang tua memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh kepada anak hanya ketika ada pertalian genetik atau pertalian biologis atau ikatan kandung atau ikatan sedarah antar mereka. Tapi kan bukan berarti tidak ada kasus juga yang orang tua kandung mencederai anak kandungnya dan sebagainya. Tapi kan ada juga peristiwa-peristiwa itu, Pak Reza. Tepat, harap Hmm. dipahami bahwa di dalam psikologi tidak ada sebuah perilaku yang dilatar belakangi oleh faktor tunggal. Oke. Hampir selalu faktornya majemuk. Jadi di samping status tiri, memang perlu ditinjau adanya faktor-faktor lain yang turut berinteraksi mengakibatkan munculnya perilaku kekerasan dari orang tua kepada anaknya. Toh selama ini kita juga sudah tahu, ada keluarga tiri yang sedemikian harmonis, ada orang tua tiri yang begitu sayang pada anak tirinya, anak tiri juga sayang pada orang tuanya. Kita tidak bisa tutup mata terhadap kenyataan situasi keluarga yang sedemikian harmonis yang jumlahnya niscaya tidak sedikit semacam itu. Jadi sekali lagi, walaupun riset memang menemukan ada tali temali, ada korelasi Mhm. antara status tiri dengan tingkat kekejaman terhadap anak tiri, tapi sekali lagi, mari kita pahami bahwa segala suatu perilaku, termasuk perilaku kekerasan manusia, niscaya hasil dari faktor yang majemuk. Kita perlu tinjau faktor-faktor lainnya, tidak semata-mata pada status tiri keluarga tersebut. Mhm. Nah, pertanyaan saya begini, ini kan kalau berdasarkan berita yang beredar begitu ya, dugaannya karena AI ini menduga istrinya ini kan berselingkuh begitu. Nah, ini kan sebenarnya masalah antar suami dan istri, tapi kenapa yang kemudian anak ini yang kemudian menjadi sasaran atau korban dari si AI ini, Pak Reza? Kalau kita bicara tentang kenapa manusia melakukan kekerasan, motifnya sebetulnya hanya ada dua. Satu Hmm. motif instrumental, dua motif emosional. Dalam kasus yang sedang kita perbincangkan, tampaknya yang dominan adalah motif emosional. Ada gelegak marah, api cemburu, kebencian, dendam, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang seolah hanya bisa diredahkan apabila si pemilik perasaan itu bisa meluapkan perasaan-perasaan negatifnya lewat perilaku kekerasan. Jadi jelas motifnya Oh, adalah motif emosional. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian justru menyasar ke anak? ya. Ini terjadi mekanisme yang disebut sebagai displacement, bahwa perasaan negatif itu harus diluapkan. Tapi ketika perasaan itu tidak bisa diluapkan ke target sejati, maka si pemilik perasaan harus, saya tandaskan, harus mengalihkannya kepada objek pengganti. Itu yang namanya displacement. Mungkin Kenapa harus mirip-mirip ada dengan, kata harus itu tadi, Pak Reza? Kenapa harus Anda menekankan kata harus tadi? karena secara insani perasaan negatif itu harus diredakan.
Ada orang Hmm. yang meredakannya dengan cara beribadah, Ya. meditasi, melakukan introspeksi ke dalam, menyalurkannya lewat seni, mengekspresikannya lewat seni bela diri. Tapi ada orang yang meredakan perasaan negatifnya. Sekali lagi harus ya, perasaan negatif itu harus diluapkan, tapi dengan cara-cara brutal, dengan cara-cara yang mentah, Oh. dengan cara-cara purba, dengan cara-cara kekerasan. Ini masalah variasi sebetulnya. Bagaimana kemudian Mhm. orang menyalurkan perasaan yang harus disalurkan itu dengan model seperti apa? Dengan cara yang Oke. luhur kah? Atau dengan Mhm. cara yang rendah? Berarti sebetulnya banyak opsi, banyak pilihan ya untuk menyalurkan itu tadi. Bisa dengan beribadah dan seterusnya. Tetapi yang sedang kita perbincangkan saat ini, AI memutuskan untuk dengan melakukan tindakan yang kriminal begitu, dengan tindakan sampai membunuh begitu. Patut untuk dicek perilaku Hmm. yang sedemikian kejam, apalagi menurut keluarga kan pelaku ini sebelumnya dikenal sebagai orang yang bertabiat baik, begitu ya katanya ya. Betul, betul. Kalau memang demikian adanya, berarti kan terjadi perubahan perilaku seketika ini, seolah-olah seperti itu. Nah, Mhm. kalau ada perubahan perilaku yang seketika macam itu, memang patut untuk dicek. Adakah kemungkinan gangguan-gangguan kepribadian, pola-pola pengekspresian emosi yang tidak wajar, pengaruh obat-obatan, kondisi keracunan, ataupun kondisi-kondisi luar biasa lainnya yang menyebabkan seseorang kemudian berubah tabiat secara tiba-tiba. Jadi silakan dicek adakah pengaruh miras, pengaruh narkoba, atau mungkin gangguan-gangguan psikologis yang dulu pernah ada tapi tidak pernah terkelola dan tertangani hingga tuntas hingga akhirnya meledak ketika menemukan pemicu baru dan sejenisnya. Oke, sehingga perlu diperiksa, tapi sayangnya sebelum diperiksa sudah ditemukan meninggal dunia. Tapi sebelum saya ke ujung itu ya, saya membaca juga atau dan juga mendengar bahwa AI ini sempat menemani eh, ayah istrinya untuk mencari keberadaan si Alvaro, sampai bisa menemani, menyusuri sampai dengan malam dan seterusnya. Nah, apa yang membuat saya menjadi terbayang begini, ini sudah membunuh, kalau kita melihat timeline ya Pak ya, ini sudah membunuh, tapi masih bisa membuat situasi seakan-akan bukan dia pelakunya, bahkan ikut mencari dan seterusnya. Apa yang mempengaruhi hal itu, Pak Reza? Ini sinyalnya naik turun. Terdengar tidak suara saya ini, Mas? Oke, sinyal terdengar Pak Reza. Oke, saya lanjut ya. Justru gelagat sedemikian rupa dari pelaku itu menjadi satu indikator bahwa ini bukan pembunuhan biasa, tapi ini pembunuhan berencana. Nah, otoritas penegakan Oke. hukum perlu punya parameter untuk menentukan apakah ini pembunuhan tanda petik biasa 338 Mhm. ataukah ini pembunuhan berencana 340. Parameter yang disodorkan oleh psikologi forensik adalah TIRR, target, TIRR. insentif, resources atau sumber daya, dan risk atau resiko. Mhm. Nah, relevan dengan topik perbincangan kita sekarang adalah terkait dengan R yang kedua, yaitu risk atau resiko. Bahwa setiap pelaku kejahatan berencana, termasuk pembunuhan berencana, Mhm. sebelum melancarkan aksinya sudah harus menimbang-nimbang seberapa jauh ketersediaan 4 elemen yang saya sebut tadi, termasuk Hmm. resiko atau risk. Artinya, sang pelaku harus sudah memikirkan bagaimana cara dia menghindari pertanggungjawaban pidana. Bagaimana caranya agar lolos dari lubang jarum. Bagaimana caranya agar bisa terhindar dari proses hukum. Jadi sekali lagi, gelagat membantu keluarga mencari korban itu Ya. justru penanda adanya elemen R atau resiko di kepala si pelaku. Saya ulangi, berarti dia sudah merancang cara sedemikian rupa untuk mengelola R atau risk atau risiko itu. Bahwa dengan Oke. berpura-pura membantu keluarga korban. Nah, kalau kemudian ketersediaan elemen risk atau risiko ini disertai dengan keberadaan 3 elemen lainnya, maka genap sudah. Ini adalah 340. Ini adalah pembunuhan berencana. Oke, termasuk ketika dia meminta tolong seseorang berinisial G
untuk membawa tas kresek itu yang dia bilang itu adalah bangkai binatang, ternyata itu adalah isinya, diduga kuat itu adalah bangkai jenazah dari Alvaro. Itu juga part of berencana tadi, Pak Reza. Tidak hanya itu, tetapi kita bicara R yang pertama, yaitu resources, yaitu sumber Hmm. daya. Siapa gerangan yang akan bisa saya ikut sertakan dalam aksi kejahatan ini hingga tuntas. Mhm. Nah, jadi tidak hanya berkaitan dengan R kedua, yaitu risk atau risiko, tapi R Mhm. yang pertama yaitu resources, sumber daya. Sumber daya dalam Mhm. konteks yang kita bahas sekarang adalah siapa gerangan, berarti siapa orang lain yang Mhm. bisa saya ikut sertakan untuk memastikan bahwa rencana kejahatan ini berlangsung hingga tuntas. Mhm. Oke, baik. Dan berikutnya juga ketika sudah ditangkap begitu ya, kita mulai menuju ke akhirnya begitu ya. Ketika sudah ditangkap, yang cukup mengejutkan adalah saya sampai harus membaca dari berbagai pemberitaan begitu ya untuk mengonfirmasi ini bukan berita bohong. Ternyata ia ditemukan meninggal gantung diri begitu. Nah, apa yang Anda baca di sini ketika ia sudah si AI ini sudah ketahuan, jadi ditangkap, jadi tersangka, kemudian ditemukan yang dikatakan diklaim oleh polisi itu adalah bunuh diri. Apa catatan Anda? Saya tidak ingin berpolemik ya tentang apakah ini pembunuhan kah atau bunuh diri, tidak. Saya hanya mengacu pada Mhm. pemberitaan. Pemberitaan Hmm. ditulis berdasarkan pernyataan resmi dari pihak kepolisian bahwa sang pelaku meninggal akibat bunuh diri. Saya Ya, berpatokan pada itu ya. ya. Em, Harus diakui bahwa sesungguhnya pelaku kejahatan pun bisa shock, yaitu ketika misalnya mereka ditangkap oleh otoritas penegak hukum. Mereka shock karena dalam tempo singkat status mereka berubah. Dari orang bebas sekarang orang yang bermasalah dengan hukum. Dari orang yang bebas untuk menentukan nasib dan memutuskan kemana gerangan dia akan hidup, sekarang sepenuhnya hidup dia bergantung pada pihak lain, dalam hal ini adalah pada otoritas penegakan hukum. Proses penegakan hukum terbayang sebagai proses yang berat dan panjang. Mhm. Apalagi ketika ini kasusnya adalah terkait dengan pembunuhan berencana terhadap anak-anak pula, maka kita bisa bayangkan pelaku akan mengalami beban mental yang luar biasa dahsyat. Itu artinya ketika seseorang masuk ke kantor polisi, apalagi dijebloskan ke ruang tahanan, bukankah sepatutnya mereka kita pandang sebagai sekumpulan orang yang labil secara psikis? Karena Hmm. labil, maka kemungkinan mereka melakukan perbuatan-perbuatan salah juga relatif jadi tinggi. Itu sebabnya saya sebetulnya sudah merekomendasikan ini berulang kali, bahwa kepada setiap tahanan, kepada setiap napi, sesegera mungkin dilakukan pengecekan anamnese tentang seberapa stabil kondisi psikisnya. Untuk mengantisipasi adakah kemungkinan tahanan ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, baik berbahaya terhadap pihak lain maupun berbahaya terhadap dirinya sendiri. Tapi saya Hmm. berpikir ini hanya sebuah gagasan indah yang besar kemungkinan tidak akan diindahkan. Kenapa? Ya karena kita kadung menganggap bahwa yang namanya tahanan, bandit, kriminal itu sampah. Gitu. Untuk apa pula kepada manusia-manusia buangan kita berikan perlakuan-perlakuan istimewa kepada mereka. Akibatnya apa? Ya akhirnya terjadilah situasi semacam ini. Kita tutup mata terhadap kemungkinan terjadinya guncangan psikis pada para tahanan, sampai kemudian tahanan mengambil jalan yang salah untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oke, artinya ketika sampai nekat mengakhiri hidupnya, sampai nekat bunuh diri, katanya menggunakan celana dan yang ia kenakan celana panjang begitu ya. Artinya sehebat itu sebetulnya guncangan psikis yang AI alami ini. Oh iya, bahwa ada kemudian Hmm. orang yang melawan kodratnya untuk hidup, hingga Hmm. kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan perlengkapan yang seadanya, itu harus kita anggap sebagai sebuah keputusan yang luar biasa ekstrim, sekaligus luar biasa salah. Nah, tapi lagi-lagi, saya tidak begitu yakin juga bahwa pada poin yang satu ini, yaitu terkait dengan adanya tahanan yang mengakhiri hidupnya di ruang tahanan polisi, akan dianggap sebagai isu serius yang akan kita diskusikan untuk jangka waktu yang panjang. Saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Beda misalnya nih ya, ini hanya membandingkan. Di negara semisal Inggris, kasus tahanan bunuh diri itu dianggap sebagai kasus serius. Sampai kemudian dilakukan studi. Hmm. Kira-kira berapa ya nilai ekonomis
yang harus dibayar ketika seorang tahanan akhirnya ditemukan bunuh diri di dalam ruang tahanan. Hitung-hitungan, baik dari variabel yang bisa diwujudkan dalam bentuk barang, maupun variabel yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk barang, total jenderal itu per insiden sebesar 1,67 juta pound sterling. Spektakuler kan? Sangat besar Nah, itu. coba Ya. bayangkan. Sangat besar itu. Belum lagi yang sifatnya intangible, misalnya apa? Reputasi polisi jadi turun. Proses penegakan hukum tidak tuntas. Dan juga kesan, bukankah semestinya ruang penegakan hukum itu steril dari perilaku-perilaku ekstrim? Ya, setuju. Semestinya. Nah, jadi ini banyak hal yang menyediakan alasan bagi pemerintah Inggris misalnya untuk kemudian menyusun kalkulator untuk menemukan berapa sih nilai yang harus kita bayar terhadap insiden ruang tahanan menjadi tempat bunuh dirinya tahanan. Nah, tindak Hmm. lanjutnya adalah pihak polisi harus bayar itu sekian ribu pound sterling kepada pihak keluarga tahanan. Ini terlepas apakah si tahanan itu betul-betul melakukan atau tidak melakukan pidana. Ya. Terlepas dari itu, Hmm. bahwa yang bersangkutan sudah mengakhiri hidupnya di ruang tahanan polisi, berarti kan polisi gagal Ya. menjaga steril lingkungannya sendiri. Sudah tidak Nah, aman itulah yang lagi kemudian begitu ya. sudah tidak aman lagi, sudah tidak Hmm. aman. Ruang penegakan hukum itu gagal memastikan proses penegakan hukumnya berlangsung hingga tuntas. Hmm. Demikian kan pemaknaannya. Nah, karena itulah kemudian kepolisian membayar ganti rugi sekian ribu pound sterling, saya lupa persisnya berapa. Itu baru bicara satu hal, yaitu terkait dengan pemakaman. Hmm. Bisa dipastikan ada komponen-komponen pembiayaan lainnya juga harus diperhitungkan. Di Indonesia Oke. berapa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mungkin ada justru sebagian khalayak yang mensyukuri mampus tuh orang masuk di ruang tahanan dan akhirnya meninggal di situ. Kenapa? Hmm. Karena mungkin juga tidak sedikit masyarakat yang skeptis bahwa kriminal-kriminal tengik semacam ini akan mendapatkan sanksi berat. Sehingga daripada kemudian biaya penegakan hukumnya juga makan makan biaya yang tidak kecil, argo penegakan hukumnya mahal, tingkat kepuasan publik juga tidak optimal, ya sudahlah, diselesaikan oleh yang bersangkutan sendiri, itu merupakan solusi yang paling jitu. Ada sebagian halayak yang saya yakin betul justru berpikiran sedemikian rupa. Hmm. Oke, baik. Ini menjadi catatan lain juga ya bagi pemerintahan untuk bisa benar-benar diharapkan menanggapi serius dengan tewasnya AI ketika berada di dalam kantor polisi. Padahal pada saat itu sedang dalam proses antrian untuk menunggu tes kesehatan. Kalau saya tidak salah informasi ya begitu ya. Tapi ya izin pada petugas begitu dan tiba-tiba ditemukan sudah tewas begitu. Nah, Pak Reza, Belum terakhir. tentu juga saya didatangi oleh satu pihak yang Hmm. berkeluh kesah Ya. tentang anggota keluarga mereka yang juga tewas di dalam tahanan polisi. Cuma beda Hmm. versi. Dalam kasus yang saya ceritakan saat ini, itu konon tahanan satu itu dihajar beramai-ramai, dikeroyok beramai-ramai oleh sesama tahanan. Tapi kan tetap jadi pertanyaan, Hmm. pengeroyokan se ekstrim apa dan semakan waktu sepanjang apa itu? Sampai kemudian luput dari perhatian petugas yang berjaga pada saat itu. Oke, ini berarti menjadi catatan kritis Anda terkait dengan keamanan di lapas juga ya, Pak Reza ya? Ya, ini mumpung sekarang sedang demam Komisi Percepatan Reformasi Polri, barangkali isu semacam ini juga layak dimasukkan sebagai bahan rekomendasi. Oke, baik. Nah, Pak Reza, terakhir, untuk keluarga Alvaro. Nah, saat ini kan polisi mengambil langkah melakukan pendampingan secara psikologis, begitu. Ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah langkah ini tepat dilakukan oleh pihak polisian untuk mengawal psikis keluarga? Dan kalau Anda menilai ini tepat, harus selama apa, harus sejauh apa perlakuan pendampingan ini? Adanya pendampingan psikologis saya pikir penting ya dan sangat bijak kalau negara kemudian memberikan layanan semacam itu. Tapi pertanyaannya apakah memang otoritas kepolisian yang berkedudukan untuk memberikan pelayanan sedemikian rupa? Tidak adakah alat-alat negara, kementerian ataupun lembaga negara lainnya yang lebih punya peran untuk itu? Entah itu Kementerian Sosial, entah itu Kementerian Kesehatan, atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Intinya adalah, benarkah polisi harus memberikan pelayanan sampai sejauh itu? Kalau polisi punya sumber daya yang cukup, ya silakan.
Tetapi saya ragu bahwa polisi merupakan pihak atau lembaga yang paling tepat diberikan tugas semacam itu. Itu satu hal. Yang kedua, em, tadi saya sebut bahwa dari pihak korban atau keluarga korban kan berhak untuk menyaksikan bagaimana pelaku Hmm. itu dihukum berat, gitu ya. Itu hak mereka, gitu. Sayangnya di Indonesia tidak ada mekanisme yang namanya posthumous trial. Persidangan terhadap kriminal yang sudah meninggal dunia tidak ada. Di sejumlah negara ada. Dalam Bagaimana catatan sejarah itu, skemanya itu, Pak? Kalau terpidana yang pelakunya udah tewas tapi tetap harus ada persidangan itu bagaimana? Skemanya atau metodenya? sebetulnya lebih pada mekanisme yang simbolik ya, untuk Hmm. menunjukkan kepada korban dan keluarga korban bahwa negara ternyata tidak berhenti pada meninggalnya seorang pelaku kejahatan, tidak. Tapi negara tetap memburu mereka betapapun mereka sudah tidak lagi bernyawa. Nah, eh, kerja simbolik semacam itu yang diharapkan akan memunculkan efek terapeutik, efek penyembuhan bagi korban dan keluarga korban. Oke, baik Pak Reza Indragiri, pakar psikologis forensik, terima kasih sudah berdiskusi dan juga membagikan sudut pandangnya terkait dengan kematian Alvaro dan AI, sang ayah tiri Alvaro yang ternyata merupakan pelaku atau pembunuh dari Alvaro itu sendiri. Pak Reza, terima kasih untuk waktunya, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih.